Nama saya Dede Indri Nurhayati dari 10 Akul 1. Di sini saya akan mempresentasikan bank berdasarkan penentuan harga. Pengertian bank berdasarkan penentuan harga. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes. Berdasarkan cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah jenis bank yang penentuan harganya ditentukan menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Metode bagi hasil sendiri merupakan metode yang berkembang pada perekonomian Islam. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menerapkan nilai-nilai Islam pada pengoperasiannya. Untuk memahami cara kerja dari bank syariah, simak prinsip-prinsip bank syariah di bawah ini. Prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama yaitu mudharobah, adalah sistem pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua musyarakah, adalah sistem pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga murabah, adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat ijarah, adalah sistem pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir ijarah wa iktina, adalah sistem pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Contoh bank syariah. Yang pertama Bank Muamalat, yang kedua Bank Syariah Indonesia Permata Bank Syariah, yang ketiga Bank Bukopin Syariah, yang keempat Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah, yang kelima BCA Syariah, yang keenam Panin Dubai Syariah, dan yang terakhir Mega Syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Sistem penggunaan bunga sudah lama ada. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil seperti yang dilakukan oleh jenis bank lainnya. Oleh karena itu, jenis bank ini disebut sebagai bank konvensional. Adapun prinsip-prinsip bank konvensional ialah sebagai berikut. Prinsip berdasarkan bank konvensional yaitu prinsip yang berdasarkan pada aturan umum yang dibuat meskipun sudah baik tetapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Adanya sistem bunga, nasabah memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian usaha dan tidak terdapatnya ketentuan untuk jenis usaha yang dibiayai. Contoh-contoh bank konvensional yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan BPN. 10 perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, tujuan pendirian. Tujuan pendirian bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan di dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga, sedangkan bank konvensional hanya berorientasi keuntungan dengan bebas nilai dan prinsip yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, prinsip pelaksanaan. Bank syariah melaksanakan aktivitas usaha berdasarkan hukum Islam mengacu pada Al-Quran, hadis fatwa MUI UAN, sedangkan bank konvensional melaksanakan aktivitasnya berdasarkan peraturan nasional dan internasional yang berlaku. 3. Sistem bunga. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan menerapkan akad bagi hasil atau nisbah, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga dan perjanjian berdasarkan aturan pemerintah. Yang keempat, sistem operasional. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan menerapkan akad bagi hasil atau nisbah, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga dan perjanjian berdasarkan aturan pemerintah. Yang kelima, pengawasan lembaga. Bank syariah diawasi oleh berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris saja. Yang keenam, biaya denda. Bank syariah tidak membebankan denda ke nasabah yang terlambat atau tidak bisa membayar dan hanya melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Sedangkan bank konvensional membebankan denda kepada nasabah jika kredit macet dan besaran bunga meningkat. Yang ketujuh, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Bank syariah membangun hubungan dengan nasabah dalam 4 bagian, yaitu penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Sedangkan pola hubungan bank konvensional hanya debitur dan kreditur. Yang kedelapan yaitu kesepakatan formal. Bank syariah melakukan kesepakatan yang disebut dengan dengan memperhatikan hukum Islam, sedangkan bank konvensional melakukan kesepakatan secara hukum nasional yang berlaku di suatu negara. Yang kesembilan, pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara, uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya.
Yang terakhir yaitu yang ke-10, pembagian keuntungan. Bank syariah memperoleh keuntungan dari hasil jual beli, bermitra dengan nasabah dan sewa menyewa. Sedangkan bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucap atau kata yang salah atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.